الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال وعمل وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين ودين الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وعلى العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقوى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل دين صالحة والسلام والعافية والبركة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bi wa bikum fid dharain amin. Annahu qala wa mashu ba'dir ra'si. Ini ya benar ya. Dan menyapu sebagian kepala. Al-fardur rabi'u, fardu yang keempat daripada wudu itu mashu ba'dir ra'si, yaitu menyapu atau mengusap sebagian kepala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepala-kepala kalian. Walaisal muradu huna masha jami' ra'si, dan yang dimaksud di sini bukanlah menyapu semua kepala ya. Li hadisil Mughirati, karena hadis Mughirah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi wa ala al-khuffaini, bahwasanya Nabi SAW berwudu dan menyapu dengan ubun-ubunnya. Nah, di sini nih berarti. Jadi yang disapu ubun-ubun. Wa ala imamatihi, dan atas imamahnya, sorbannya. Sorban ini bukan ini yang dimaksud imamah, yang di sini. Kalau di Arab ada tuh ya, pokoknya yang kayak Habib-Habib tuh ya, gini. Ada yang lebar banget ya, ada yang biasa. Itu susah makainya. Jadi kalau dicopotin susah. Copotin dulu aja udah dibentuk. Nah, kalau pernah saya di asrama itu jadi panjang, Pak. Kayak pakai angkin, diikat sono, jadi muter. Dia kayak tiang sini diikat, panjang, tuh sampai bentuk begitu. Susah makanya itu kalau masih dalam makainya dalam keadaan wudu masih boleh disapu imamahnya. Ya, syaratnya waktu makainya pas habis wudu juga. Ya. Wa alal khuffaini, dan atas dua khuf. Khuf itu kayak kita mah sarung kaki tapi dari kulit, yang bisa buat jalan gak nembus air ya. Kalau di kita jarang ada. Kalau di Arab itu perjalanan jauh jadi pakai khuf dulu zaman masa-masa Rasulullah ya, supaya nggak repot, kakinya juga nggak kotor, pakai khuf, bukan kaos kaki biasa ya. Ini bisa buat jalan jauh, nggak bolong, nggak robek. Nah, khuf ini juga
kalau misalnya wudu ya nggak usah diguyur, cukup diusap ya khuf. Nah, ini batasannya kalau yang mukim atau orang yang nggak kemana-mana sehari semalam. Misalnya wudu nih, habis wudu pakai khuf ya, terus batal, dia nggak usah dibuka tuh khufnya, disapu aja. Nah, kalau udah sehari semalam baru lain lagi. Kalau musafir 3 hari 3 malam khuf itu batas pakai khuf yang boleh disapu. Berarti 3 hari 3 malam kalau batal udah lepas dulu, wudu lagi, pakai lagi khuf gitu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa li anna man amarra yadahu ala hamatil yatimi sahha ayyuqala masaha ra'sahu. Ya. Dan karena orang yang menjalankan tangannya ala hamatil yatimi, atas bagian yang atas kepala, hamah ini a'la ra'si, kalau bahasa Arabnya a'la ra'si, bagian atas kepala siapa? Yatim, bagian atas kepala yatim ya. Nah, sah atau sahih apabila dikatakan ia telah menyapu atau mengusap kepalanya. Jadi nggak perlu kepalanya dipegang semua, maksudnya gitu. Jadi cukup dengan mengusap kepala bagian atas itu dikatakan sudah cukup begitu. Nah, begitu juga wudu maksudnya begitu. Jadi bahasa mashu itu nggak perlu semua kepala, tapi hanya sebagian kepala. Wahina idzin ya, fal wajibu ma yantaliqu alaihi ismul mashi. Maka ketika itu yang wajib adalah yang mengacu atasnya nama sapuan. Yang penting judulnya menyapu. Walau ba'da sya'ratin, walaupun sebagian rambutnya. Nah, ini di sini kita yang sehari-hari kita lakukan, walaupun sebagian rambut. Berarti nggak perlu apa? Nggak perlu capek-capek kita tembusin ke dalam. Yang penting kalaupun sebagian rambut saja, au qadrahu, atau sekedarnya, minal basyarati, dari kulit. Nah, kalau emang rambutnya tipis biasanya embus, apalagi botak ya. Langsung enak tuh adem. Wa syurita sya'rul mamsuhu alla yakhruja an haddi ra'si, dan disyaratkan rambut yang disapu itu tidak keluar dari batas kepala. Jadi batas kepala ya udah gampang ya. Jadi kalau ada rambut di sini, ini bukan rambut kepala ya. Atau orang Arab kan ada rambut sini, rambutnya di sini Pak, ini jambang. Kita mah di sini paling, ini mau di sini sampai ke depan. Ya, ini namanya udah luar kepala. Jadi kalau misalnya menyapu ke sebagian kepala di sini, itu nggak sah dia. Walaupun itu rambut juga, rambut yang di kepala. Ya, ini ada batas jadah. Gitu. Lau maddahu bi an kana mutajammidan. Jika walaupun dia memanjangkannya dengan bahwa rambutnya itu mutajammidan, ikal. Jadi cukup yang di batas kepala aja. Jadi nggak usah ke sini-sini walaupun rambutnya ikal ya. Wala yadurru mujawazata man batil mamsuhi ala sahihi, dan tidak apa-apa melewati batas tumbuhnya rambut yang disapu ala sahihi, atas pendapat yang sahih. Maksudnya bukan rambutnya di luar, tapi menyapunya lewat. Ya, misalnya ini kan di sini nih rambut kita, terus sampai ke sini
ya airnya itu nyapunya nggak apa-apa, tapi yang jelas yang utamanya udah disapu, ya nyapunya udah sini. So, nah ini kan lewat, tapi ini kena, nah ini boleh, maksudnya ngelewatin tempat tumbuhnya, ya yang penting ini kena. Ya, kecuali tadi yang ini nggak kena, yang dibasuh di sini yang disapu, ya nggak ada rambutnya, nah, ini nggak boleh keluar udah, ya jidat itu mah, ini gini, pusing itu, lagi pusing. Perlu itu menyapu sebagian kepala karena kepala suka panas, ya biar nggak pusing. Semua obat Pak, jadi wudhu, sholat itu semua ada maksudnya, bukan sekedar diwajibkan saja. Jadi ada hikmahnya banyak sebenarnya. Apalagi sholatnya, ya gerakannya, itu semua ada hikmah. Ya kan kalau bahasa kita yang kentut kan pantat, kenapa yang dibasuh muka gitu ya? Kalau misalnya kita buang angin, yang malu muka apa belakang? Bah muka. Makanya yang perlu dibasuh muka. Ya. Tuh, nggak apa-apa ya, ala sahih. Walau ghasala ra'sahu badalal mashi, seandainya dia membasuh, nah ini pakai air banyak, berarti membasuh, bukan menyapu lagi. Ra'sahu, kepalanya, badalal mashi, sebagai ganti daripada sapuan. Nah, mungkin lagi musim panas nih, ya, nggak cukup kalau gini doang, pakai air banyak. Aul qiyah, atau dipercikkan alaihi qatiratun, ya, nah, dipercikkan atasnya apa tuh, butiran-butiran air, apa namanya, caretan, dicaretin. Walam tasila, dan tidak mengalir. Awadu ayadahu allati alaihal ma, atau meletakkan tangannya yang di atasnya ada air, ala ra'sihi, atas kepalanya. Walam yamurroha, dan tidak menjalankannya. Ajza'ahu, cukup, ala sahih, atas pendapat yang sahih. Nah, jadi seandainya nggak digini-giniin, ya, cuman dituangin air, sep, ya, nah, ada botol aqua atau apa dah situ, nggak digini-giniin, dituangin aja, atau diambil air digini-giniin, ya, nggak dijalanin, ya, nggak jalanin tangannya, itu menurut pendapat yang saya sah udah, yang penting diairin bahasanya. Qala fi ziyadati raudhati, berkata musannif dalam kitab Ziyadatul Raudhah, wala tuta'ayyanul yadus al-yadu lil mashi, dan tidak ditentukan tangan itu saja untuk menyapu. Bal yajuzu bi khashbatin, boleh juga pakai kayu. Ya, ini lagi nih, tangannya kurang yakin dia pakai tangan, pakai kayu. Kayu diairin, saat gitu-gituin. Ini boleh Pak, ini hal kalau buat kita baru ini, baru ketemu begini. Iya, rotan burung. Ya mungkin kalau kita taunya pakai tangan diginiin, tapi ini ada begitu. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab ini pernah terjadi. Makanya kalau mazhab yang 4 itu bukan hanya penelitian, tapi sudah mengamalkan. Makanya beda-beda, ya. Bi khasbatin, dengan kayu, au khirqatin, atau potongan kain, ya, kain dibasahin, gitu. Nah itu, iya boleh gitu, ya. Nah, kalau ya apa namanya, mungkin ada maksud tertentu, ya, nggak pakai tangan, pakai kain aja gitu,
Au khirqatin atau potongan kain wa ghairihima dan selain keduanya. Wa yajzihi mashu ghairihi lahu dan boleh cukup ya menyapu dengan selainnya ya baginya. Wal mar'atu karrajuli fil mashi wallahu a'lam, dan perempuan itu sama ya, seperti laki-laki dalam menyapu kepala, sebagian kepala. Wallahu a'lam. Ini rukun yang keempat, menyapu sebagian kepala. Ada yang belum jelas? Kalau orang Indonesia, saya rasa rambutnya gampang nembus air. Yang susah orang Afrika. Orang-orang Afrika tuh susah rambutnya, kayak daun kimpul. Iya, kalau orang yang model Afrika, kalau di kita tuh kayak Papua, ya, itu rambutnya kalau misalnya disiram begitu, kayak daun kimpul. Ya, bunder-bunder tuh air. Makanya dia mandinya tuh nggak bisa sebentar, lama. Kalau yang orang Islam, kalau yang bukan orang Islam maka nggak mandi-mandi. Sisirnya dari besi. Ya, kalau ya dari besi kan. Apa yang kaku itu pakai besi. Kalau pakai plastik patah. Nggak kuat tuh. Iya. Kalau kita kan serit ya, serit dari besi ada. Kalau sisir kan nggak ada. Nah, kalau orang Afrika itu sisirnya besi. Apalagi seritnya. Iya. Semir. Oh, semir. Kalau semir yang bisa hilang kena air, nggak apa-apa. Kan jadi gini. Kalau semir yang bukan paten ya istilahnya, begitu kena sampo, kena air kan hilang dia, luntur. Kayak yang nggak bisa hilang namanya bukan semir, apa ya? Pikok, ya pikok. Yang kayak cat. Nah itu kayak cat ada. Memang kalau yang kayak cat nggak hilang-hilang dia, hitam terus, cuman kagak nembus air. Kalau yang semir itu begitu kita keramasin hilang. Coba deh pakai. Ini rambut Ustadz nih putih nih, ya kan? Misalnya. Enggak usah lama-lama, asal disiram sampo juga hilang. Tembus dia, tembus luntur. Tapi kalau yang pikok itu, yang cat itu nggak luntur, ya lama. Pengen muda terus misalnya gitu, hitam terus. Iya, semir yang luntur ya. Semir. Pikok jangan. Pikok tuh kayak cat sama. Boleh. Bukan semir, ada yang ini juga. Semir, iya semir. Iya, maksudnya semir lah pokoknya. Ya kan macam-macam warnanya. Jadi begini ya, teknologi itu mengikuti zaman. Iya, jadi gini, teknologi itu mengikuti zaman. Awalnya yang begitu itu cuma pikok. Awalnya yang cat, awalnya yang begitu, yang bisa warna-warni. Nah, karena tadi hukum ya, orang itu juga pinter. Supaya ini dipakai orang Islam bagaimana? Yang bisa, yang boleh itu semir, gitu kan? Karena semir itu begitu kena air di lama-lama tuh hilang, gitu. Dia tembus air. Jadi pirang itu boleh. Malah justru pada masa Rasulullah yang dikatakan dalam hadis itu man syabaha biqaumin ya falaisa minni bahwa minhum, itu semir waktu itu. Iya, jadi Yahudi begini, duluan Yahudi pakai semir hitam gitu. Jadi kalau misalnya hadis itu disamain sama budaya, bukan ya, enggak jauh.
Jadi masa saat itu sahabat nih yang udah pada ya lumayan umurnya, mulai putih-putih, ngikutin orang Yahudi. Ya. Jadi Bani Israel itu orang Yahudi pada pakai semir hitam. Gitu. Nah, sahabat pada ngikutin. Kan cakep tuh. Wah, hitam lagi nih kata sahabat kan. Nah, Nabi kok bilang, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang nyerupai satu kaum, dia sama mereka gitu. Itu waktu itu hadis itu sebab semir. Nah, lalu apa yang boleh selain hitam? Tuh. Makanya ada Habib misalnya orang Arab pakai pirang hijau, ya kan? Oh, pakai itu. Itu memang seperti itu sejarahnya. Tapi balik lagi kepada adat kebiasaan. Pantas nggak? Itu kan? Hukum itu kan bukan hanya sekedar syariat, tapi lihat pantasnya apa enggak. Kembali. Sekarang kalau kita lihat warna tadi, ada pirang, ada hijau, kelihatannya enak nggak lihat? Sekarang seorang ustadz, nggak usah Habib dah, ustadz aja, gitu ya. Kalau Habib ketinggian nih, ustadz misalnya, sebelah merah, sebelah pirang, ya kan? Kira-kira secara etika di masyarakat Indonesia, gitu kan? Enak enggak? Nah, iya kembali ke situ aja. Artinya hadis itu enggak semua yang oh kita pakai begini, wah jadi Yahudi, enggak begitu enggak. Nah, ya, kebetulan untuk membedakan nanti di situ antara orang Yahudi, orang kafir sama orang Muslim, ya supaya enggak sama. Gitu. Kalau sekarang berbalik. Begitu kita pakai yang pirang, gue preman, gitu kan. Pakainya hitam. Ya itulah. Jadi jangan semua disamain ke situ, enggak. Dan itu enggak dimasukkan dalam kategori kafir, enggak. Bukan. Jadi pantasnya saat itu kalau sama nih perang repot, gitu. Perang lawan orang musyrik, Yahudi, kafir, sama rambutnya. Nah, supaya beda, supaya nggak salah tembak kalau bahasa perangnya. Begitu bedanya. Orang Islam jangan pakai semir hitam, kata Nabi, pakai yang lain warnanya. Disitulah maka banyak habaib yang model-model pakai pirang, pakai ini macam-macam. Tapi semir ya, bukan piko. Dia lama-lama hilang. Berarti dia tuh supaya nggak hilang-hilang, tiap berapa hari disemir lagi, gitu. Iya, coba dah. Coba Ustaz. Nggak usah banyak-banyak, di kita di sini nih. Iya. Kan ada sini doang ya, sini doang nih, sini nih sampai sini. Ini hitam, ini sih pirang. Ya, jadi emang hadisnya begitu. Maka cuma secara etika di Indonesia begitu, ya. Secara kemasyarakatan nggak enak kalau orang pakai pirang. Ya, itu masalah adat ada, ya. Ya, jadi perempuan juga sama ya, itu menyapu sebagian kepala. Wal khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki bersama kedua mata kaki. Mata kaki kalau bahasa kita tuh mata keok. Jadi kaki kalau nggak ada matanya repot juga kan. Apalagi sebelah juga repot, ya. Nggak enak jalannya. Liqoulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Fa'ala qira'atin nasbi yakunul ghuslu muta'ayyinan wa taqdiru waghsilu arjulakum. Dan
Maka membaca nasab itu yakunul guslu, jadilah al guslu, membasuh itu muta'ayyinan, ditentukan, dan takdirnya wagsilu arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Nah, ini yang diambil oleh Imam Syafi'i, ini yang diambil bacaan nasab ya, wa arjulakum, karena nanti ada yang baca jar gitu. Jadi ada takdirnya wagsilu wujuhakum, dari kalimat yang pertama sebelumnya ya. Apa ayatnya? Idza aqamtumus sholata fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Nah, ada yang ngambil dari wamsahunya gitu. Nah, kalau Imam Syafi'i ngambilnya dari fagsilunya ya, dari sebelumnya. Wa ala qiraatil jarri fasunnatu tabayyanat al-ghusla ya. Dan atas membaca jar itu maka sunnah, membasuh itu sunnah jadinya ya. Yang wajib apa? Menyapu. Jadi dia ngambilnya dari wamsahu biruusikum wa arjulikum gitu. Ada yang baca wa arjulikum. Nah, kalau dibaca wa arjulikum, jadi enggak membasuh tapi menyapu kayak kepala. Nah, tapi kita ambilnya yang fagsilu ya, fagsilu, membasuh. Walau kanal mashu jaizan, jikalau menyapu itu boleh, ini ya kata musannif nih. Jadi kalau menyapu itu boleh, menyapu kaki, labayanahu sallallahu alaihi wasallam ya, walau marotan. Seandainya di dalam wudu itu menyapu kaki, niscaya Nabi akan menjelaskan ya, kalau memang itu boleh menyapu ya, niscaya Nabi akan menjelaskan walau marotan, walaupun sekali. Mungkin dalam satu hadis Nabi ya pernah menyapu kakinya. Nah, ini nggak ada gitu. Kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi ghairi dzalika, sebagaimana yang Nabi lakukan pada selain itu. Kayak tadi itu. Tadi kan menyapu kepala, tapi Nabi cuma menyapu ubun-ubunnya. Nah, itu kan berarti boleh sebagian kepala gitu. Nah, kalau ini nggak ada keterangan. Kalau misalnya pada kata kaki itu menyapu, yang disambung dari wamsahu, nggak ada, nggak diterangkan oleh Nabi. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fi syarh Muslim, dalam syarah Muslim, wattafaqal ulama'u ala anna al-murada bil ka'baini al-azmani ni'ani baina saqi wal qadami. Dan sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah annal murada, bahwasanya dimaksud bil ka'baini dengan dua mata kaki adalah al-azmani, dua tulang yang nongol, bahasa yang timbul ya, yang menonjol baina saqi, di antara betis, wal qadami, dan telapak kaki. Ini betis, ini telapak kaki. Nah, ini dua tulang, ada dua tulang nih, mata keok bahasa kitanya. Nah, itu ulama semua sepakat, itu yang dimaksud ka'bain. Wa fi kulli rajulin ka'bani, dan pada tiap-tiap orang laki-laki ka'bani, ada dua mata kaki. Wasyazzatir rafidatu, wasyazzat ini dan lain sendiri, bahasanya apa itu? Melampaui batas ya, udah keluar jalur ini, syaz ya. Melampaui batas ar-rafidatu oleh ar-rafidah. Rafidah ini rombongan Syiah ya. Nah, ini luar jalur dia, luar jalur syaz
Kalau di nahwu sorof begitu syadz, ya ada syadznya. Wazannya nggak tenar, ini syadz, ya, jarang dibaca. Qabbahahumullahu, nah doanya qabbahahumullahu kalau orang Syiah. Semoga Allah menjelekkannya. Coba kalau orang ulama kan biasanya rahimahullah, ya, karamallah dan sebagainya. Ini qabbahahumullahu, semoga Allah menjelekkannya. Bikin jelek, emang Syiah jelek. Waqalat, maka berkata Rafidah, ya, Syiah ini, Imam Syiah, fi kulli rajulin ka'bun. Nah, kalau dia itu bilangnya apa? Tiap laki-laki itu cuma satu mata kaki, padahal kita dua, ya, gitu. Ini kan syadz bener, padahal dia ngerasain sendiri, tapi dia bilang cuma satu. Wa huwa al-azmul ladzi fi dhahril qadami, dan yaitu tulang yang ada di permukaan telapak kaki. Ini jadinya depan dia, Mak, bukan di sini. Nih, yang ada tulangnya di sini nih, tuh. Ini ada tulang nih di atas. Ini kata orang Syiah. Itu kata dia begitu. Nah, makanya lain sendiri dia. Ada tulang kan? Ya, kata dia itu. Kata dia. Kata orang Syiah, tadi yang dimaksud mata kaki itu di sini, karena mata kan depan, kata dia. Kalau ini kan samping, bukan mata aja. Kuping, ya. Wa hukiya hadza, dan diceritakan ini an Muhammad bin Al-Hasan, dari Imam Muhammad bin Al-Hasan, wala yasihu, dan tidak sah, tidak sahih. Wa hujjatul ulama'i fi dzalika, ya, dan hujjah para ulama pada yang demikian itu, qala ahlul lughati wal istiqaqi, berkata ahli bahasa dan ahli istiqaq. Istiqaq itu orang yang mengetahui asal usul bahasa, ya, apa namanya, ya, ahli bahasa juga sih namanya. Wa hadzal hadisus sahihul ladzi nahnu fihi yadullu lidzalika. Wa hadzal hadisus sahihu alladzi nahnu fihi, dan hadis yang sahih ini yang kita berada di dalamnya, yadullu lidzalika, yang menunjukkan untuk demikian itu, fa fihi fa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini wa rijlahul yusra kadzalika. Maka Nabi membasuh kakinya yang kanan ilal ka'baini, sampai dua mata kaki, wa rijlahul yusra kadzalika, dan kakinya yang kiri pun sama demikian juga. Fa asbata fi kulli rajulin ka'baini wallahu a'lam. Maka tetaplah bahwa pada setiap laki-laki itu ada dua mata kaki. Ya, pokoknya kita berpegang pada hadis yang sahih ini. Ya, Nabi membasuh kakinya yang kanan sampai dua mata kaki, dan kakinya yang kiri pun sama. Ada yang jelas, wallahu a'lam itu. Udah. Qultu, aku berkata, wa hadisun Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu sharihun. Itu sharah apa sharihun dah? Sharih, ya, ada ya-nya, ya. Dan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu sharihun, jelas, atau soroha ini, ya. Soroha juga bisa. Tapi ini nggak ada ya-nya kalau saya ini. Matanya kurang lampu soalnya. Sharihun, jelas, ya, fi dzalika, pada yang demikian itu, qala, ia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda kepada kami, berkata kepada kami Rasulullah SAW, aqimu sufufakum, luruskan ya barisan kalian. Fara'aitu rajula mimma yulsiku min kabahu biman kabi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Nah, maka aku melihat para laki-laki mimma yulsiku min kabahu, yang menempelkan nih apa namanya, pundaknya ya, dengan pundak temannya dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Nah, makanya ada orang yang sholat dijorok-jorokan. Sebenarnya nggak gitu ya, nggak ditempelin banget sebenarnya, asal agak-agak rapat gitu. Ada yang kakinya benar-benar ditempelin banget, nah itu juga nggak begitu juga. Begini nggak, maksudnya agak-agak rapat gitu. Ya jangan renggang banget. Ini mata kaki ketemu mata kaki. Karena kalau sholat itu yang disamain bukan depannya, tapi tumitnya. Kalau tumit ketemu mata kaki, Pak. Ini misalnya ini putih. Nah, ini yang putih ini kan buat tanda, ya. Nah, tumitnya tuh ujung situ tuh. Ujung yang sini. Itu kalau ketemu tumit semua ketemu mata kakinya. Tapi kalau nyamain depan nggak bakal ketemu. Iya, apalagi yang kurus sama gemuk kagak bakal ketemu itu. Iya, yang kakinya panjang lagi. Wah, udah kita ke depan. Jadi satu ke sini, di sini. Lalu kalau tumit itu ketemu semua. Itu hadis sahih. Jadi yang dimaksud dengan mata kaki itu yang ada di samping ya. Berarti kan di samping ketemu, bukan di atas. Kalau di atas nggak ketemu. Jadi yang diriwayatkan oleh Ar-Rafidhah, ini oleh Syiah, itu tidak sahih ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ma'lumun, dan diketahui anna hadza fi ka'bil mufassali wa la yata'atta fil ladzi ala dhahril qadami. Dan diketahui bahwa ini fi ka'bil mufassal, pada mata kaki yang terpisah. Jadi ada dua, wa la yata'atta fil ladzi ala dhahril qadami, dan tidak datang pada yang di atas permukaan lapak kaki. Nggak mungkin gitu kalau misalnya ada dua ya, kalau di atas cuma satu. Wallahu ta'ala a'lamu. Pas ya. Nah, itu sampai di membasuh dua kaki, berarti tinggal satu lagi ya, tinggal satu lagi, yaitu tartib. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi yang penting kalau rukun wudunya udah hafal, yang lain adalah sunnah, gitu aja gampangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.